Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan suatu bentuk amal yang merupakan modal untuk mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Yang mana mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita berusaha untuk meraih maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang seperti apa? Yang sholatnya itu mengakibatkan dirinya itu celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melaksanakan sholatnya itu dalam keadaan sahun. Maka apa yang disebut dengan ungkapan sahun itu? Yang disebut dengan bentuk ungkapan sahun itu diambil dari kata sahun. Sahun itu suka diartikan lupa. Maka kalau kita berbicara ungkapan lupa di dalam sholat, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin lupa pada saat kita itu sedang sholat. Lupa rokaatnya, lupa kaitan dengan tahiyat awal dan sebagainya. Maka ketika kita itu lupa kaitan atau pada saat kita itu sedang melaksanakan ibadah sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan solusi kepada kita. Ada yang disebut dengan istilah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan apabila kita itu lupa pada saat melaksanakan ibadah sholat. Maka tentu untuk amalan yang pertama ini, sahwunnya itu tidak akan mengakibatkan wailun, tidak mengakibatkan celaka bagi orang yang melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sahwun itu lupa berkaitan dengan waktu sholat. Maka makna ungkapan lupa berkaitan dengan waktu sholat. Ini mungkin berkaitannya dia itu sudah sholat atau belum. Maka gambaran atau ungkapan amal yang seperti ini pun masih ada solusinya yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fal yusolli idza dzakaroha, maka sholatlah ketika dia itu ingat. Jadi dia itu lupa melaksanakan sholat duhur. Kemudian pada satu saat dia ingatnya itu mungkin pada waktu asar. Ingatnya mungkin pada waktu maghrib. Maka kata Nabi, fal yusolli idza dzakaroha, maka sholatlah pada saat dia ingat. Jadi bukan pada saat dia itu ingatnya waktu asar, bukan menyatukan duhur pada waktu dengan asar. Ingatnya pada waktu maghrib, bukan melaksanakan duhur pada waktu maghrib. Tapi duhur tersebut karena lupa dia itu belum melaksanakannya, dia melaksanakannya pada saat dia ingat. Maka yang kedua ini pun, itu tidak masuk pada kategori wailun, yaitu orang yang celaka. Maka kalau begitu, ungkapan wailun yang menyebabkan seseorang itu celaka dalam rangka melaksanakan ibadah sholat, itu sahwun yang mana? Maka sahwun yang dimaksud itu adalah sahwun, yaitu dia lupa bahwasanya dirinya itu suka sholat. Maka yang ketiga inilah
yang menyebabkan seseorang itu menjadi celaka ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka di antara orang-orang yang banyak melakukan sholat, lalu dia itu lupa bahwa dirinya itu suka sholat, maka tentu saat dia itu rajin melaksanakan ibadah sholat, tapi justru tidak membekas hasil dari pelaksanaan ibadah sholatnya. Kita kalau melihat dari penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat itu, dia itu harus memiliki sifat yang disebut dengan syukur, yang disebut dengan ungkapan sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'ah, innal insana khuliqa halu'ah, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Yaitu yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Tetapi saat dia itu diberikan oleh Allah asyarru, sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsunya, maka dia selalu berkeluh kesah. Tapi ketika dia itu diberikan sesuatu yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya, manu'an, maka dia selalu menahan hartanya untuk tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka dengan dalil ini, berarti orang-orang yang suka melaksanakan ibadah sholat itu memiliki sifat yang disebut dengan ungkapan sabar ketika mendapatkan ujian yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsunya. Dan yang kedua itu, dia selalu bersyukur ketika mendapatkan ujian yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya. Maka bagi orang-orang yang fawailul lil musallin, masuk pada kategori sahun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang ini tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Lalu yang keduanya, di antara bentuk fungsi sholat itu adalah ungkapannya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Maka di dalam kitab Nubdah Bi'aqidatil Islamiyah ada yang disebut dengan istilah fungsi atau samaratus sholah. Buah dari pelaksanaan ibadah sholat itu adalah tarkul maksiati, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat. Maksiat itu mungkin ada dua. Satu, maksiat yang hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua adalah maksiat yang hubungannya dengan sesama umat manusia. Atau mungkin lebih jauhnya, bentuk maksiat itu melakukan kezaliman kepada Allah. Dan yang keduanya melakukan kezaliman kepada umat manusia. Maka kalau seandainya orang yang melaksanakan ibadah sholat tapi masih juga melakukan kezaliman kepada Allah, maka jelas dia melaksanakan sholatnya akan berwujud menjadi wailun, karena masuk pada kategori sahun. Bagaimana zalim kepada Allah itu? Maka zalim kepada Allah itu diantaranya adalah melakukan perbuatan syirik, yang kedua melanggar perintah Allah, dan yang selanjutnya adalah selalu menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang disebut dengan zalim terhadap umat manusia. Mungkin zalim kaitan dengan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin, itu merugikan rakyatnya, merugikan bawahannya. Atau mungkin zalim kaitan dengan urusan masalah harta. Dia mengambil harta padahal itu bukan haknya. Atau mungkin dengan kehormatan dan sebagainya. Ini masuk pada kezaliman yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Makanya untuk itu, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, masuk pada kategori wailun itu adalah dia itu lupa bahwa suka melaksanakan ibadah sholat. Artinya suka sholat tapi tidak suka bersyukur, suka sholat tapi tidak suka bersabar, suka sholat tapi masih melakukan kezaliman baik kepada Allah ataupun kepada umat manusia. Itulah diantaranya makna atau tafsiran dari bentuk ungkapan sahun. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka muncul suatu pertanyaan, bagaimana supaya salat kita itu tidak menjadikan wailun, tidak menjadikan kita itu celaka, tetapi justru salat yang kita laksanakan itu harus menjadi falahun, yaitu kebahagiaan. Maka solusinya tiada lain, Allah pun memberikan ungkapannya atau firman-Nya di antaranya dalam surat Al-Mu'minun. Pertama, Allah menjelaskan agar salat kita itu menjadi bentuk falahun, kebahagiaan bagi kita, maka laksanakan salat itu dengan dasar khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu salat kita itu usahakan dengan kekhusyuan. Kenapa salat itu harus dengan khusyuk? Karena dengan kekhusyuan itu kita akan memahami makna-makna dari salat itu sendiri. Kita itu akan paham apa yang kita baca. Kita itu akan sadar apa yang kita baca. Maka ketika kita melaksanakan sholat dan kita menyadari apa yang kita baca, yang kita pahami, maka insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang positif pada diri kita. Lalu yang keduanya, yaitu Allah juga menggambarkan, ingin mendapat bentuk ungkapan al-falah, kebahagiaan hasil dari sholatnya itu, yaitu dengan kalimat yuhafizun, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Apa yang harus dijaga, apa yang harus dipelihara itu, pertama, jagalah waktu sholat kita. Lalu yang keduanya, jagalah kaifiyah sholat kita, cara sholat kita. Makanya kenapa sampai Rasulullah SAW, beliau itu memerintahkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Maka dengan ungkapan ra'aitumuni memakai bentuk kalimat ro'a, maka para ahli bahasa menyampaikan kalau kalimat ro'a itu melihatnya bukan bil aini, tapi yang disebut dengan bentuk kalimat ro'a itu melihatnya itu bil akli, yaitu dengan akal. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada kita agar sholat itu berdasarkan ilmu. Gerakan-gerakan sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya itu harus berdasarkan ilmu. Maka apabila khusyuk kita lakukan, gerakan sholat diperhatikan atau dijaga oleh kita, waktu sholatnya pun diperhatikan juga oleh kita, maka insya Allah sholat itu bukan menjadi wailun, tapi justru sholat itu akan menjadi falahun, yaitu kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan di mana? Yaitu ada dua kata Imam Ar-Raghib. Satu, falahun yang sifatnya dunyawiyun. Kalau falahun yang sifatnya dunyawiyun itu mengandung arti al-ghina, al-izzu. Dia di dunia akan diberikan kecukupan oleh Allah. Orang yang sholatnya itu memberikan kebahagiaan akan diberikan kecukupan. Dan yang selanjutnya al-izzu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan sesama umat manusia. Lalu yang selanjutnya nanti falahunnya itu ukhrawiyun, bentuknya kebahagiaan di akhirat. Apa di antaranya? Yaitu dia akan mendapatkan warisan yang disebut dengan surga Firdaus. Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Mereka diberikan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Inilah di antaranya pengaruh sholat. Kalau seandainya sholat itu menjadi ungkapan falahun, kebahagiaan bagi kita. Makanya untuk itu, mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan selama ini, itu dijauhkan oleh Allah dari wailun. Dan sholat yang kita laksanakan itu harus mudah-mudahan berwujud menjadi falahun, agar sholat yang kita laksanakan itu tidak menjadi kerugian, tapi menjadi kebahagiaan atau falahun yang sifatnya dunyawiyun ataupun ukhrawiyun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita,
menjaga kita, melindungi kita, agar setiap ibadah yang kita laksanakan, khususnya ibadah sholat, memberikan nilai positif kepada diri kita, agar kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.